Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kajian di siang hari ini kita melanjutkan tema kajian kita, silsilah fawaid manhajiyah, yang telah kita mulai dalam pertemuan pertama 2 pekan yang lalu. Telah disebutkan dalam pertemuan lalu tentang pentingnya permasalahan ini, dan telah disebutkan pula bahwa salafuna as-salihun, para ulama salaf, memberikan perhatian yang sangat serius tentang permasalahan ini, baik dalam bentuk ucapan yang mereka nasihatkan kepada orang-orang di masanya, kepada para muridnya, atau tertuangkan dalam bentuk tulisan dalam karya-karya mereka yang tersimpan hingga hari ini, maupun keseriusan mereka menanamkan perkara ini hingga amal praktek yang mereka lakukan dalam permasalahan besar ini. Jadi dari 3 sisi, salafuna as-salihun memperhatikan permasalahan ini dan memposisikannya sebagai permasalahan yang sangat penting, baik dalam bentuk ucapan yang mereka nasihatkan kepada orang-orang di zamannya, atau dalam bentuk tulisan yang tertuang dalam karya-karya mereka dan tersimpan hingga hari ini, dan amal praktek mereka tentang permasalahan ini. Kita sebagai orang yang datang terakhir atau di masa-masa yang penuh dengan fitan dan penuh dengan kebodohan, manhajus salaf semakin asing. Manhajus salaf hanya difahami sepotong-sepotong. Itu bagi orang atau pihak yang merasa senang menisbatkan dirinya kepada akidah dan manhaj generasi terbaik ini, yang senang menyatakan kami mengikuti generasi salaf, atau senang bahkan mengatakan dirinya salafi atau al-athari. Al-athari artinya seorang yang berkomitmen untuk selalu mengikuti jejak al-athar, jejak athar as-salaf. Athar itu bimbingan, ucapan, perbuatan, wasiat generasi salaf. Seorang yang berkomitmen mengikuti jejak mereka dijuluki atau disebut dengan al-athari, semakna dengan as-salafi. Nah, dalam kategori pertama ini, orang-orang yang memang senang, ya, kalau orang-orang yang sudah pobi dengan istilah salafus saleh atau istilah salafi, itu di luar pembahasan kita. Tetapi pembahasan kita adalah tentang orang-orang yang menisbatkan dirinya dan akidahnya atau manhajnya kepada manhaj as-salaf. Ternyata pada prakteknya manhajus salaf yang kita sebutkan dalam kajian lalu, manhajun kaf, ya, kafah, yang sempurna, menyeluruh, universal. Manhajus salaf yang meliputi semua urusan agama. Ternyata di zaman-zaman akhir ini, manhajus salaf yang kamil mutakamil itu fahimuhu fahman juz'iyan. Mereka memahaminya dengan bentuk pemahaman
yang sepotong-sepotong, parsial. Karenanya telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, tidak semua orang yang bermanhaj salaf di satu bidang ilmu agama, di bidang ibadah misalkan, amaliyah ibadah dia mencocoki sunnah. Amaliyah ibadah dia tidak tercampuri oleh bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat dalam amal ibadahnya. Tidak serta-merta kemudian dengan itu dia dikatakan seorang yang bermanhaj salaf. Nah, ini satu. Di zaman ini juga terkaburkan kalau didapati seseorang yang membahas pembahasan al-asma' was sifat dengan merujuk kepada kutubus salaf, membacakan tentang al-asma' was sifat, membacakan dari kitab Lum'atul I'tiqad misalkan, atau kitab Aqidatul Raziyain, ya, karya al-Imam Ar-Razi, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, wahuma min a'immatis salaf. Dan begitu juga misalkan membacakan As-Sunnah lil Imam Ahmad, kemudian serta-merta dengan itu dia menjadi seorang salafi yang benar-benar bermanhaj salaf. La. Tetapi di bidang itu dia berjalan di atas prinsip salaf. Dan ini sangat penting untuk difahamin. Kenapa? Karena ahlul bid'ah al-awwal, ahlul bid'ah di masa-masa awal, yang mungkin sebagiannya kita kenal atau pernah kita dengar nama-namanya, seperti Bishr al-Marisi atau barakallahu fikum Harith al-Muhasibi dan tokoh-tokoh semisalnya, Wasil bin Atha, pencetus Mu'tazilah, Bishr al-Marisi pelanjutnya, begitu juga al-Muhasibi. Semua itu jangan dibayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang seluruh urusan agamanya diwarnai oleh bid'ah. Enggak. Tapi di satu sisi permasalahan menyelisih aslun min usulis salaf, menyelisih salah satu pokok prinsip metode dari sejumlah metode generasi salaf. Tentu ini akan membuat kita semakin semangat belajar, semakin serius dalam mengenal manhaj mereka. Salah satu yang bisa kita sebutkan sebagai contoh dalam hal ini adalah sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah, penulis kitab Al-Ibanah, Al-Ibanatul Kubra. Al-Imam Ibnu Battah, penulis kitab Al-Ibanah Al-Kubra. Dalam kitabnya tersebut, kalau judul lengkap daripada kitab ini adalah Al-Ibanah an Syariah Al-Firqatin Najiyah wa Mujanabatil Firaqil Madhmumah. Ini nama lengkapnya kitab tersebut. Kemudian dikenal dengan Al-Ibanatul Kubra, dengan nama singkatnya Al-Ibanah Al-Kubra. Judul lengkapnya adalah Al-Ibanah an Syariah Al-Firqatin Najiyah wa Mujanabati Al-Firaqil Madhmumah. Al-Ibanah itu adalah upaya menjelaskan, memaparkan, ya, an syari'ah al-firqatin najiyah, tentang syariat, prinsip, manhaj al-firqah an-najiyah wa mujanabati al-firaq al-madhmumah, dan sikap menjauhi, meninggalkan, menghajar al-firaq, kelompok-kelompok yang tercela. Karya Imam Ibnu Battah Al-Ukbari
rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama besar yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Pada tahun 387 Hijriah. Dalam kitabnya tersebut beliau rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, salah seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in. Yahya bin Sa'id Al-Qattan qala lamma qadima Sufyan Ats-Tsauri Al-Basrah, ketika Sufyan Ats-Tsauri wa huwa Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala, salah satu a'immatu tabi'it tabi'in, salah satu ulama di masa tabi'u at-tabi'in, semasa dengan Imam Malik, semasa dengan Ayyub As-Sakhtiyani, Hammad bin Zaid. Nah, ketika beliau datang ke kota Basrah, Basrah bagian dari kota Irak. Nah, qala ja'ala yanzur ila amri Rabi', yakni Ibn Subaih. Hadza Sufyan Ats-Tsauri, karena seorang imam yang senang dan suka menasehati dan mengarahkan, peduli, suka melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Setibanya di kota Al-Basrah, di samping memang ingin menimba ilmu dan menyampaikan ilmu hadis, beliau juga memandang sisi lainnya. Beliau mencoba meneliti tentang kondisi seorang yang disebut dengan Ar-Rabi' bin Subaih. Ya, seorang muhaddits namanya Rabi' bin Subaih, seorang yang dikenal ahli ibadah, baik, ya. Kemudian qala wa qadrihi 'indan nas. Sufyan Ats-Tsauri mencoba meneliti, memperhatikan dengan serius kondisi Ar-Rabi' bin Subaih dan kedudukannya di tengah umat di Basrah. Kedudukan seorang muhaddits ini, Ar-Rabi' bin Subaih. Bagaimana posisinya, terhormatnya dia di hadapan orang. Dan memang dia pada dasarnya secara keilmuan mumpuni. Qala rahimahullah, sa'ala ayyu syai'in madhhabuhu. Nah, beliau bertanya kepada orang yang ada di sekitar sana, apa mazhab orang ini? Maksudnya manhajnya bagaimana? Karena zaman ini belum lahir al-Imam Syafi'i, atau belum ada al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi belum terlalu dikenal masalah mazhab. Maksudnya mazhab di sini adalah akidahnya, manhajnya. Apa manhajnya dan akidahnya? Qalu ma madhhabuhu illa sunnah. Kata masyarakat, tentu yang dimaksud masyarakat bukan masyarakat awam, para thalabatul ilmi yang memang biasa bergaul, berinteraksi dengan para ulama, para tullabul ilm, para pelajar yang memenuhi tempat-tempat dan halaqah-halaqah ilmu. Maka Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri bertanya kepada mereka, ma madhhabuhu, apa manhaj dan akidah orang ini? Siapa? Ar-Rabi' bin Subaih. Qalu ma madhhabuhu illa sunnah. Nggak ada madhab dia, akidahnya kecuali sunnah. Nah, kemudian Ats-Tsauri ingin mengajarkan sesuatu, ilmu penting. Qala man bitanatuhu, siapa teman akrabnya, siapa teman-teman dia? Qalu ahlal qadar, dia sering duduk atau berkawan, berjalan dengan ahlul qadar. Ahlul qadar siapa maksudnya? Yang berpaham qadariyah. Nah, qala rahimahullah huwa qadariyun. Kalau begitu Ar-Rabi' bin Subaih adalah seorang qadari yang bermadhab, berakidah qadariyah. Pelajaran penting.
Kenapa? Sementara para thalabatul ilmi melihat dia di atas sunnah dari sekian sisi. Ya. Dia punya guru-guru juga para a'immah. Ar-Rabi' bin Subay ini guru-gurunya para ulama muhaddithun. Kalau antum buka kutubul hadits akan tersebutkan, tercantumkan nama ini, nama Rabi' bin Subay, yarwi anil akabir, meriwayatkan ilmu hadis dari ulama-ulama kibar. Jadi bukan sembarang orang, jangan dikira alul bid'ah yang dibahas ini seperti misalkan ulil absar ya, atau semisal barakallahu fikum haula yang na'udzubillah secara tampangnya aja bukan tampang orang yang berilmu. Ya, lah bukan. Orang-orang yang dikenal keibadahannya, santunnya, akhlaknya, menghadiri majelis-majelis ilmu, serius. Termasuk ahlul qadar. Masih ingatkah antum apa yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya ketika disebutkan oleh Yahya bin Ya'mur wa Humaid bin Abdurrahman, dua ulama muhaddithun dari kalangan tabi'in ya, sebelum masa ini, sebelum masa Ar-Rabi' bin Subay, dan keduanya adalah ulama dari negeri Basrah, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur. Qala lamma dhahara qibalana, ketika muncul di negeri kami fenomena al-qadar, yakni qadariyah. Qala dhahabna hajjaini au mu'tamirain, maka kami berangkat ke Mekah dalam rangka haji atau umroh pada waktu itu. Nah, qala fawuffiqa lana bi Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab, maka kami diberi taufik oleh Allah untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab, berangkat ke Mekah untuk meminta fatwa. Dua ulama ini, dua muhaddits ini berangkat ke Mekah untuk berjumpa dengan kibar, meminta bimbingan tentang fenomena yang terjadi ya, di kampungnya, di negerinya, yaitu Basrah. Kemudian berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab sedang berjalan masuk ke Masjidil Haram. Faktanafna, maka kami apit Abdullah bin Umar, ahaduna an yamini, salah satu di antara kami di sebelah kanannya dan yang salah satunya di sebelah kirinya. Faqulna ya Aba Abdurrahman, kunyah daripada Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, qad dhahara qibalana unasun, telah nampak di negeri kami muncul fenomena adanya sekelompok orang yataqaffarunal ilma, nih, wa dzakara min sya'nihim, mereka itu adalah orang-orang yang serius dalam talabul ilmi, yataqaffarunal ilma. Kemudian disebutkan ibadahnya, akhlaknya luar biasa. Lakinnahum qalu, tetapi mereka berkeyakinan dan berkata, an la qadar wa annal amra unuf, bahwa tidak ada itu catatan takdir yang mendahului segala sesuatu, tetapi yang ada adalah al-unuf, perkara itu datang baru muncul, bergantian, silih berganti problem atau masalah demi masalah, peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian. Nggak ada catatan takdirnya, kata mereka. Lanjut hadis ini, tetapi apa yang mau dipetik di sini tentang qadariyah? Bukan sembarang orang. Orang-orang yang juga memenuhi majalis-majalis ilmu. Tetapi ada satu poin menyelisih akidah. Ada satu masalah penting menyelisih akidah ahli sunnah yang dia yakinin, dia mengajak orang kepadanya, menanamkan kepada orang lain hal tersebut. Nah, ini contoh tentang kaum qadariyah. Maka tadi Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah mengajarkan sebuah prinsip dalam menilai dan melihat, bahwa seseorang itu diukur, dinilai dari perkawanannya. Dengan siapa dia berkawan, duduk bareng dengannya, itu adalah mizan, neraca
untuk mengenali seseorang. Karenanya disebutkan dari sejumlah a'immah rahimahumullah, man akhfa 'alaika aqidatahu lam tukhfi 'alaika bitanatuhu wa ulfatuhu. Barang siapa yang berusaha menyembunyikan akidahnya dari kamu, tidak menampakkan hakikat dia yang sebenarnya, yang ditampakkan adalah yang sunnah-sunnah, yang baik-baik, ya. Kata para ulama, tidak akan bisa pergaulan dia, perkawanan dan pertemanannya menyembunyikan hakikat dia. Dengan siapa dia berkawan? Berarti di sini ada sebuah pelajaran penting, bahwa hendaknya seorang salafi itu melihat, memurajaah, mengevaluasi kawan-kawannya, karena perkawanan itu adalah tolak ukur akidah dan manhaj seseorang. Nah, ayyuhal ikhwah, di antara yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan kali ini adalah beberapa riwayat yang disebutkan oleh ulama kita. Antara lain adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri. Al-Ajurri seorang ulama dari negeri Baghdad. Namanya adalah Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syari'ah, karya siapa? Al-Ajurri. Siapa nama beliau? Muhammad bin Al-Husain Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri Al-Baghdadi, wafat pada tahun 360 Hijriah. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Asy-Syari'ah, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari seorang tabi'iyun kabir, yaitu Abu Qilabah. Beliau mengatakan, ana bacakan sanadnya, qala wa haddatsana al-Firyabi qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub. Telah memberitakan kepadaku Al-Firyabi, salah satu guru daripada Al-Ajurri. Telah memberitakan, kata Al-Firyabi, kepada kami, guru kami Hammad bin Zaid an Ayyub, di mana beliau Hammad bin Zaid meriwayatkan dari seorang tabi'i bernama Ayyub, wa huwa Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Kana Abu Qilabah yaqul, dahulu Abu Qilabah. Siapa Abu Qilabah? Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, juga dari negeri Basrah, Irak, di mana beliau seorang ulama yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Dia termasuk tabi'iyun, salah satu ulama di masa tabi'i. Menasehatkan, kata Ayyub, beliau Abu Qilabah menasehatkan, qala la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, dan jangan kalian berdebat dengan mereka. Fa inni la amanu an yaghmisukum fid dhalalah au yulabbisu alaikum fid din ba'dha ma lubbisa alaihim. Kata beliau, kenapa kalian jangan bermajlis dengan ahlul bidah? Ini penting. Ya, ini termasuk salah satu pondasi manhaj generasi salaf yang dirobohkan pada tahun ini, pada akhir-akhir ini. Terkhusus yang paling dahsyat, paling luar biasa merobohkan sendi-sendi manhaj salaf dalam banyak bidang. Antara lain ini adalah kelompok Al-Ikhwanul Muslimun. Al-Ikhwanul Muslimun yang menjelma sekarang ini dalam banyak kegiatan, dalam banyak ormas, dalam banyak partai politik di banyak negara. Salah satu prinsip mereka adalah najtami'u fi mattafaqna alaih
wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Kita berkawan, bergabung, bertawun satu organisasi, ya ini perhatikan kalau di zaman ini, ya, satu organisasi, satu lembaga dengan orang-orang yang kita sepakat dengannya dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Apa yang sepakat? Masih semu. Ya, dan kita saling memberi uzur dalam perkara-perkara yang kita berselisih pandang dengannya. Nggak usah dipermasalahkan deh, kurang lebih. Ya. Dia baik, ini kebaikannya. Loh ininya gimana? Bid'ah ini. Sudahlah, kita nih sekarang masanya bersatu. Kok masih membahas yang seperti itu? Ini ikhwanul muslimun. Kita bersatu dalam perkara-perkara yang memang kita sepakat bahwa itu adalah kebenaran. Ini semu. Apa yang kita sepakat bahwa itu adalah kebenaran? Kita sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar kafir? Sepakat? Lah. Kita sepakat bahwa ibunda Aisyah seorang pezina? Iyadzan billah. Apa kita sepakat bahwa Al-Quran yang sekarang beredar ini di tengah muslimin, dia itu telah berubah, telah berkurang dan seterusnya? La, na'udzubillah. Apa kita sepakat bahwa musuh kita yang hakiki adalah para sahabat Nabi? La, na'udzubillah. Nah, ternyata semua poin ini disepakati oleh Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Ya. Muhammad al-Imam, amaliyah ubudiyahnya di atas sunnah, dalam perkara asma wa sifat di atas sunnah, ya, dalam banyak hal. Tapi dia dalam hal ini siap mengadakan persatuan dan perkawanan dengan kaum Syiah Rafidhah yang dia tanda tangani dalam sebuah dokumen, ya, barakallahu fikum, dalam sebuah piagam persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah yang isinya di sana disebutkan bahwa kita mukminun, kita harus bersatu karena musuh kita adalah sama. Benar? Musuh kita adalah sama. Musuh Rafidhah siapa? Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa sahabah. Sepakat musuh kita adalah itu? La. Nah. Barakallahu fikum. Dan seterusnya dari sejumlah kesepakatan-kesepakatan yang itu mengandung akidah kufriyah. Ini adalah manhajul ikhwanul muslimin. Nanti kita akan sebutkan di tengah-tengah penjelasan ini satu persatu tokoh di masa ini supaya kita tahu kita hidup di zaman apa ini. Bagaimana kondisi zaman kita hidup. Jangan kita hanya berbicara atau mengutip atau mempelajari al-kutubul mutaqaddimah tanpa kita tahu dan mampu menerapkan apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut dengan zaman kita hidup. Tujuan kita belajar itu apa sih? Tambahan wawasan gitu? Enggak. Untuk kita terapkan nih, kita aplikasikan di zaman kita. Nah, ini contoh manhajul ikhwanul muslimin. Dan kita akan insya Allah mempelajari, mengenal penerapan kaidah manhajul ikhwanul muslimin yang tadi disebutkan, seperti apa penerapannya di zaman ini. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri rahimahullah, beliau melanjutkan, qala, setelah menasihati, jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Aku enggak merasa aman. Fa inni la aman an yughmisukum. Untuk kemudian mereka mencelupkan kalian, menceburkan kalian dalam kesesatan mereka. Kenapa enggak merasa aman? Karena itu tadi, ilmu kita terbatas. Kita menyangka itu benar, ternyata itu salah. Kita menyangka itu hak, ternyata itu batil. Beliau lanjutkan, qala au yulabbisu alaikum fid din ba'dha ma lubbisa alaihim, atau mereka mengkaburkan, melakukan talbis. Apa talbis itu? Mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Karena ahlul bid'ah hampir enggak ada ahlul bid'ah murni
Ya, 24 karat ya. Semua dari A sampai Z-nya, alif sampai ya-nya bid'ah semua. Enggak. Kalau gitu gampang aja diingkarin dan ditinggalkan. Tapi kebiasaan ahlul bid'ah dan keumumannya, mereka mencampur adukkan, menampakkan al-haq, 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 kemudian disisipin. Nih batilnya dari sini. Menampakkan kebenaran, kemudian dia sisipkan. Nih masuk ke kita. Ini yang beliau katakan rahimahullah, fa inni la amanu ay yughmisukum fi ad-dalalah na'am au yulabbisu alaikum fid din, atau mengkaburkan urusan agama. Makanya kan banyak orang kabur dalam masalah ini. Kok masa dikatakan ahlul bidah? Kok itu sering mengutip fatwa Syekh bin Baz, dalam daras-darasnya membacakan daras kitab Syekh bin Utsaimin. Itu halaqah yang di sana mensyarah kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengajarkan usulul tsalatsa. Masa itu dikatakan ahlul bidah? Karena dia jahil. Karena dia tidak mengerti apa itu manhajus salaf. Makanya dalam majlis pertama kajian yang lalu kita ingatkan, salah satu prinsip dan gaya beragamanya Yahud adalah yang Allah sebutkan, wala tu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian ini mau beriman, mempercayai, mengamalkan, menerapkan sebagian Alkitab, dan kalian tinggalkan, kalian ingkari, kalian sembunyikan sebagian isi daripada Alkitab yang lainnya? La, al-muslim tidak demikian. Al-muslim, Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah dalam Islam, yakni peluklah Islam itu secara sempurna, menyeluruh. Dalam kesempatan ini kita baru membaca pernyataan nasihat, wasiat Al-Imam Al-Kabir At-Tabi'il Jalil Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, yang dikenal dengan kunya Abu Qilabah Al-Basri rahimahullahu ta'ala, di mana beliau wafat pada tahun 104 Hijriah. Nah, demikian kajian kita pada siang hari ini. Naktafi bihadza al-qadar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.